Lalu Draken yang sambil melihat orang yang datang itu, kemudian langsung melanjutkan mengatakan, dan di dalam geng yang kuat ini, sosok yang terkuat memimpin geng ini, yaitu Kawaragi Senju. Semua anggota Brahman langsung bersorak melihat kedatangan dari Senju. Lalu sambil menuju ke arena pertandingan, Senju mengatakan, sekarang ayo mulai pertemuan besar Brahman. Semua anggota Brahman semakin bersorak, melihat Senju yang sudah berada di tengah mereka. Lalu Senju pun langsung mengangkat tangannya, sehingga semua anggota Brahman langsung diam. Takemichi langsung tertegun melihat harisma yang dimiliki oleh seorang Senju. Lalu Senju langsung berteriak untuk memperkenalkan anggota baru mereka. Dan orang itu adalah Hanagaki Takemichi. Terlihat di sini Senju yang memperkenalkan Takemichi, bahwa Takemichi berada di peristiwa 3 Agustus yang dikenal sebagai Halloween berdarah, dan kemudian pertarungan di malam Natal, ketika dirinya melawan Taiju, dan yang terakhir adalah pemeran penting di Insaiden Kanto, di mana saat itu Tomen melawan Tenjiku. Lalu dirinya adalah mantan kapten divisi pertama, geng Tokyo Manji, dan penerus terakhir dari Black Dragon. Lalu terlihat Takemichi yang sudah berada di hadapan Senju, dan Senju pun langsung memberikan jaket Brahman, karena mulai sekarang itu adalah seragam Takemichi. Dan kemudian Senju mengatakan, selamat datang di Brahman, Hanagaki Takemichi. Lalu Senju berteriak kepada seluruh anggota Brahman, bahwa sekarang waktunya telah tiba, yaitu pada tanggal 14 Juli. Mereka akan melawan geng Kanto Manji, dan juga Roku Harandai. Lalu sambil mengangkat tangannya, Senju kembali berteriak, ayo mulai pertempuran 3 dewa. Terlihat semua anggota Brahman yang kembali berteriak, seolah-olah mereka sudah tidak sabar untuk memulai pertempuran. Lalu sambil memakai seragam Brahman, Takemichi bertekad mengatakan, kami akan bertemu dengan Maiki. Beralih kepada Takemichi yang sekarang sudah berada di rumahnya. Di sini Takemichi terus melihat seragam dari Brahman, sambil memikirkan wajah Senju, yang ternyata sangat berbeda dari sebelumnya. Lalu tiba-tiba terdengar seseorang yang memanggil nama Takemichi. Dan ternyata itu adalah Senju, yang langsung mengajak Takemichi untuk berkencan. Takemichi yang diajak oleh Senju ke taman hiburan, kemudian langsung mengatakan bahwa dirinya berpikir jika Senju akan mendiskusikan sesuatu yang serius. Senju yang mendengar itu, kemudian langsung tertawa mengatakan bahwa dirinya sudah lama ingin pergi ke tempat ini, dan sekarang dirinya ingin pergi bersama Takemichi. Singkat cerita, terlihat mereka yang mulai menghabiskan waktu bersama dan langsung mencoba beberapa wahana, dan itu membuat Senju terlihat sangat senang. Takemichi yang melihat Senju seperti anak-anak, kemudian langsung mengatakan, apakah Senju benar-benar adalah orang yang sama dengan orang yang akan memulai peperangan antara 3 dewa? Karena menurutnya, Senju terlihat sangat sulit untuk dipahami, dan dirinya juga penasaran, kira-kira apa yang sedang dipikirkan oleh Senju. Lalu sambil menaiki wahana, Senju tiba-tiba terlihat serius mengatakan bahwa peperangan antara 3 dewa akan dimulai pada tanggal 14 Juli, dan Takemichi bersama dengan Draken akan menangani geng Kanto Manji. Sementara dirinya dan Takeomi akan menangani geng Roku Haratandai. Lalu Senju mengatakan bahwa sebenarnya dirinya bisa mengatasi mereka semua, karena setelah Maiki dan Terano sudah kalah, dirinya ingin menjadi orang nomor 1 di Jepang. Takemichi pun langsung terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Senju. Lalu sambil menaiki wahana itu, Senju kembali mengatakan bahwa Brahman akan menjadi geng yang lebih besar, karena sekarang Takeomi sudah berubah. Takeomi bukan lagi membuat Brahman menjadi yang terkuat, tapi membuat Brahman menjadi lebih besar. Dan ketika itu, pasti banyak geng yang ikut terlibat, karena pasti ada geng-geng lain yang akan menantang mereka. Dan sebelum itu terjadi, mereka akan menangani 3 dewa terlebih dahulu. Lalu singkat cerita, Senju mengajak Takemichi untuk menuliskan sebuah harapan mereka. Terlihat mereka yang mulai menulis harapan mereka masing-masing. Terlihat Senju yang sangat penasaran dengan harapan yang ditulis oleh Takemichi. Dan Takemichi ternyata menuliskan bahwa dirinya akan mengalahkan Maiki. Senju yang melihat harapan Takemichi langsung meledeknya dan mengatakan bahwa harapan Takemichi sangat membosankan. Takemichi yang mendengar itu langsung kesal dan menyuruh Senju untuk menuliskan harapannya saja. Lalu Senju yang tidak ingin kalah kemudian memperlihatkan harapannya, dan ternyata harapannya adalah melindungi Takemichi. Takemichi yang melihat sikap belak-belakan dari Senju kemudian langsung tersenyum dan langsung berterima kasih. Senju yang juga tersenyum kemudian mengatakan bahwa dirinya pertama kali melakukan sesuatu yang seperti ini, dan dirinya sangat bahagia. Lalu sambil kembali tersenyum sangat manis, Senju kemudian menanyakan, apakah Takemichi mau menjadi temannya?
Takemichi yang melihat senyuman manis Saenju kemudian terlihat sedikit malu-malu. Takemichi pun langsung mengulurkan tangannya, dan kemudian langsung tersenyum mengatakan, "Ya, tentu. Kalau begitu, jika sesuatu terjadi padamu, aku pasti juga akan melindungimu." Saenju yang mendengar Takemichi berkata seperti itu, juga langsung terlihat malu-malu, sambil mengatakan bahwa Takemichi sangat bodoh, karena dirinya tidak membutuhkan janji itu, dan mengatakan bahwa dirinya cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Namun di sini terlihat Saenju yang masih malu-malu, dan langsung meraih tangan Takemichi, sambil mengatakan bahwa dirinya menghargai janji Takemichi. Namun ternyata ketika Takemichi bersalaman dengan Saenju, tiba-tiba dirinya mendapati penglihatan, yang ternyata itu adalah penglihatan sebelumnya, di mana dirinya melihat Saenju yang terluka, dan terbaring di pangkuannya, sambil terus menangis berteriak, memanggil nama Saenju. Lalu Takemichi pun menyadari bahwa penglihatan itu berada di taman hiburan, dan terlihat lebih jelas daripada sebelumnya. Dan apakah itu artinya? Sesuatu yang buruk akan terjadi kepada Saenju. Lalu adegan berpindah ke showroom motor milik Draken, di mana Draken melihat hujan yang baru turun. Lalu tiba-tiba Inui datang buru-buru. Draken yang melihat Inui kemudian langsung bertanya, "Ada apa dengan Inui?" Inui pun kemudian mengatakan bahwa dirinya mempunyai kabar buruk, yaitu orang-orang dari Roku Hara Tandai yang sedang menuju ke tempat Takemichi sekarang. Lalu adegan berpindah lagi kepada Takemichi yang masih berada di taman hiburan. Di sini Takemichi yang masih memikirkan, apakah penglihatan yang dia lihat tadi benar-benar akan terjadi di tempat itu? Takemichi yang juga melihat hujan yang mulai turun, kemudian mengingat kembali penglihatan dirinya sebelumnya, di mana saat itu Saenju yang tengah terbaring, sambil terlihat hujan yang turun sangat deras. Lalu Takemichi juga mengingat kembali janji yang ditulis oleh Saenju, yaitu melindungi dirinya. Dan apakah itu artinya Saenju menepati janjinya? Seperti apa yang dikatakan oleh Saenju di penglihatannya? Takemichi yang mengingat itu kemudian menyadari bahwa itu bukanlah penglihatan yang jauh, melainkan penglihatan yang baru saja dia lihat. Adalah penglihatan hari ini. Singkat cerita, terlihat Takemichi yang berteduh bersama Saenju, sambil terus memikirkan apa yang harus dirinya lakukan. Lalu Saenju meminta Takemichi untuk menunggu dirinya, karena dirinya akan pergi ke toilet. Lalu sambil menunggu Saenju, Takemichi terus memikirkan, apakah penglihatan yang baru saja dia lihat adalah penglihatan dari masa depan? Karena jika itu memang benar, maka Saenju akan mati malam ini. Lalu apa yang bisa dirinya lakukan? Dan siapa orang yang akan menyerangnya di sini? Lalu Takemichi pun tersadar bahwa dirinya terlalu fokus untuk memikirkan hal itu, dan lupa bahwa Saenju sudah pergi sendirian. Takemichi yang menyadari itu, kemudian langsung berlari mengejar Saenju, sambil mengatakan bahwa seharusnya dirinya tidak membiarkan Saenju pergi sendirian, karena bisa saja Saenju tiba-tiba diserang ketika dirinya tidak bersama dengan Saenju. Namun Takemichi yang terus mencari Saenju, tiba-tiba dihampiri oleh sekelompok orang. Terlihat orang-orang itu yang memakai jaket, sambil menutupi wajahnya, dan mengatakan bahwa tidak salah lagi. Orang yang berada di hadapan mereka adalah Hanagaki Takemichi. Takemichi yang mendengar orang-orang itu menyebut nama dirinya, kemudian langsung menyadari bahwa ternyata targetnya adalah dirinya. Lalu salah satu dari orang itu kembali bertanya, apakah benar orang yang sedang di hadapannya adalah Takemichi? Lalu temannya langsung menjawab bahwa itu sudah pasti. Orang ini adalah Takemichi, dan dia pasti bersama dengan Saenju. Takemichi yang masih terkejut, kemudian langsung bertanya, siapakah mereka? Kenapa tiba-tiba mereka mencari dirinya? Lalu salah satu dari orang itu kembali bertanya, apakah mereka benar-benar yakin akan melakukannya? Orang yang lain pun langsung menjawab bahwa ini adalah satu-satunya cara agar orang-orang rendahan seperti mereka bisa naik pangkat. Namun di sini salah satu dari mereka lagi terlihat ketakutan, karena mereka sudah membicarakan ini kepada Terano. Namun salah satu dari mereka terlihat tetap bersikeras, dan langsung mengeluarkan sebuah pistol sambil mengatakan, aku mempertaruhkan hidupku untuk ini, akan kugunakan benda ini di sini, dan aku yakin Terano akan mengerti. Takemichi yang melihat orang itu menodongkan pistol ke arah dirinya, kemudian langsung terkejut, dan kemudian dirinya langsung mengerti kenapa Saenju terbunuh di penglihatan yang dia dapat. Namun di sela-sela Takemichi yang mulai mengerti, tiba-tiba terlihat Saenju yang berlari ke arah dirinya. Takemichi yang melihat Saenju berlari, kemudian langsung berteriak, menyuruh Saenju untuk mundur, karena Saenju bisa mati jika melindungi dirinya. Namun orang itu langsung berteriak menyuruh Takemichi untuk tidak bergerak. Saenju yang melihat itu juga langsung berteriak, menyuruh orang itu untuk berhenti.
Dan Takemichi yang melihat Saenju juga langsung berteriak, menyuruh Saenju untuk tidak mendekat. Lalu Takemichi pun langsung berlari ke depan Saenju dan terlihat seperti melindunginya. Lalu tiba-tiba terlihat orang itu pun langsung menembak ke arah Saenju dan Takemichi. Di sini Takemichi langsung memeluk Saenju, sambil terlihat terus melindunginya. Orang itu yang melihat Takemichi dan Saenju terjatuh, kemudian langsung mengatakan bahwa dirinya mengenainya. Dirinya benar-benar sudah menghabisi hidup Takemichi. Namun betapa terkejutnya orang itu. Ternyata Takemichi dan Saenju masih hidup. Takemichi yang masih berada di atas Saenju kemudian langsung menanyakan, apakah Saenju baik-baik saja? Saenju yang berada di bawah Takemichi. Saenju masih terdiam, melihat Takemichi yang melindungi dirinya. Lalu sambil terus menatap mata Saenju, Takemichi mengatakan, aku tidak bisa membiarkanmu mati. Orang itu masih bertanya-tanya, kenapa tembakannya bisa meleset? Takemichi yang melihat orang itu masih memegang pistol, kemudian langsung memikirkan, apa yang harus dirinya lakukan? Lalu orang itu pun kembali berniat untuk menembak Takemichi kembali. Takemichi langsung memejamkan matanya, mendengar suara tembakan itu. Namun di sini terlihat pistol itu yang tiba-tiba melayang, dan langsung terjatuh ke tanah. Takemichi yang mendengar suara pistol terjatuh, kemudian langsung menoleh. Dan ternyata tiba-tiba Draken sudah berada di sana, yang sepertinya sudah menghajar orang yang sedang memegang pistol itu. Lalu sambil menoleh ke arah Takemichi, Draken kemudian bertanya, apakah Takemichi baik-baik saja? Takemichi yang melihat Draken di hadapannya langsung terlihat seperti ingin menangis, lalu berpindah ke tempat lain, di mana terlihat Maiki yang sedang berdiri, sambil melihat hujan yang turun. Kokono yang melihat Maiki sedang melamun, kemudian langsung bertanya, ada apa bos? Maiki pun langsung menjawab bahwa hujan yang turun saat ini sangat deras, dan tiba-tiba dirinya merasakan firasat yang buruk malam ini. Beberapa orang tiba-tiba datang untuk menghabisi Takemichi. Salah satu dari mereka membawa sebuah pistol dan langsung menembakkannya kepada Takemichi. Dan untung saja di sini Takemichi tidak terkena tembakan itu. Namun orang itu yang melihat Takemichi masih hidup, kemudian kembali menembakkan pistolnya. Namun tiba-tiba Draken langsung datang dan langsung menghajar orang itu. Lalu sambil berbalik ke Takemichi, Draken kemudian menanyakan, apakah Takemichi baik-baik saja? Terlihat di sini Takemichi yang baik-baik saja dan tidak terkena lagi tembakan itu. Namun di sini ada yang terlihat aneh. Kenapa Takemichi tidak terkena tembakan itu? Sedangkan orang itu tadi kembali menembakkan pistolnya untuk yang kedua kalinya. Lalu kemana peluru pistol itu pergi? Berpindah kepada Maiki yang tengah berdiri sambil melihat hujan yang turun. Kokono yang melihat Maiki melamun, kemudian langsung bertanya, ada apa bos? Lalu Maiki pun langsung menjawab dan mengatakan bahwa dirinya mempunyai firasat yang buruk malam ini. Berpindah lagi ke taman hiburan. Semua orang tengah terkejut mendengar suara pistol. Terlihat semua orang yang berhamburan untuk pergi karena mendengar suara tembakan itu. Kemudian berpindah lagi kepada Takemichi yang masih terus memeluk Senju. Terlihat di sini Draken yang langsung menghampiri mereka semua. Dan mereka semua yang melihat Draken kemudian langsung berlari. Karena mereka semua menyadari jika mereka semua tidak mungkin menang melawan Draken. Draken yang melihat mereka semua melarikan diri, terlihat membiarkannya. Takemichi yang melihat Draken menyelamatkan mereka, kemudian langsung berterima kasih. Lalu Draken pun langsung menendang pistol itu, sambil mengatakan, ternyata sekarang mereka benar-benar sudah berani untuk menyerang menggunakan senjata. Takemichi juga langsung memeriksa keadaan Senju. Senju yang melihat Takemichi sangat khawatir, kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak apa-apa. Lalu Takemichi pun juga bertanya kepada Draken, bagaimana bisa Draken berada di sini? Draken pun langsung menjawab bahwa Inui yang memberitahu dirinya jika ada sekelompok orang yang berniat menyerang Takemichi malam ini. Takemichi masih tidak menyangka jika ternyata ada orang-orang yang berniat untuk menghabisi hidup dirinya. Draken pun kembali mengatakan bahwa mereka adalah anggota Roku Hara Tandai. Takemichi yang mendengar itu langsung penasaran. Kenapa Roku Hara Tandai berniat untuk menghabisi dirinya? Draken yang mendengar itu langsung tertawa mengatakan bahwa Takemichi seharusnya sudah tahu jika dirinya menyandang peran yang sangat besar. Karena Takemichi menjadi peran yang sangat penting ketika peristiwa Halloween berdarah, dan ketika Tomen melawan Black Dragon, dan yang terakhir ketika Tomen melawan Tenjiku. Dan Tomen bisa memenangkan itu semua adalah karena tekad Takemichi yang sama sekali tidak mau menyerah. Dan Roku Hara Tandai juga pasti sangat ketakutan karena orang seperti Takemichi bergabung dengan Brahman. Dan itu sebabnya mereka berniat untuk menghabisi Takemichi. Takemichi yang mendengar itu
terlihat masih tidak percaya jika mereka berani bertindak sejauh itu, bahkan sampai menggunakan senjata. Lalu sambil terlihat sangat serius, Draken kembali mengatakan bahwa peperangan tiga dewa bukanlah peperangan berandalan biasa. Mereka terlibat dalam bisnis yang gelap, dan beberapa perusahaan berinvestasi di dalamnya. Mereka mempunyai pandangan yang berbeda di matanya. Takemichi yang mendengar itu kemudian bertanya-tanya, kira-kira hal apa yang akan terjadi selanjutnya? Draken yang masih terlihat serius kemudian mengatakan bahwa Mikey mungkin sudah mengetahui jika semua ini akan terjadi, yaitu kelompok tiga dewa akan melakukan segala cara agar bisa memenangkan perang ini. Takemichi yang sekarang menyadari itu juga langsung menceritakan bahwa dirinya bisa melihat masa depan yang akan terjadi. Draken yang mendengar itu kemudian langsung terkejut. Lalu Takemichi kembali menceritakan bahwa sebelumnya dirinya melihat Saenju yang terbunuh karena sudah melindungi dirinya. Namun baru saja dirinya bisa mencegah hal itu terjadi. Dan itu semua berkat bantuan dari Draken. Saenju yang melihat mereka berdua yang tengah berbisik, kemudian langsung bertanya-tanya apa yang sedang mereka bicarakan. Lalu terlihat Takemichi yang kembali mengatakan bahwa sekarang mereka berhasil mengubah satu masa depan. Lalu Draken pun menanggapi Takemichi dan langsung tersenyum mengatakan, syukurlah. Lalu terlihat Saenju di sini memanggil mereka berdua dan mengatakan bahwa mereka harus pergi dari sini karena mereka bisa mendapatkan masalah jika ada seseorang yang melihat mereka di sini. Takemichi yang mendengar itu kemudian langsung bergegas untuk pergi. Namun Takemichi yang melihat Draken hanya diam kemudian langsung berhenti. Sambil terlihat bertanya-tanya, kenapa Draken tidak mengikuti mereka? Draken yang menyadari Takemichi berhenti kemudian langsung mengatakan, Takemichi, tolong katakan ini kepada Mikey. Jangan menyebabkan terlalu banyak masalah. Takemichi yang mendengar itu terlihat tidak mengerti dan kemudian langsung mengatakan apa yang sedang Draken bicarakan. Karena Draken bisa mengatakan hal itu secara langsung. Namun belum sempat Takemichi menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba terlihat Draken yang akan terjatuh, sehingga membuat Takemichi langsung terkejut. Lalu Draken terbaring di tanah dan tersenyum mengatakan, aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Terlihat Takemichi dan Saenju yang langsung terdiam melihat Draken yang tiba-tiba terbaring. Ternyata Drakenlah yang terkena tembakan sebelumnya, dan dirinya dari tadi hanya berpura-pura baik-baik saja. Namun ternyata dirinya terus menahan rasa sakit akibat dirinya yang terkena tembakan itu. Lalu sambil melihat hujan yang semakin deras, Draken mengatakan, aku tidak bisa mendengar apa-apa. Aku tidak bisa menggerakkan tanganku. Langitnya semakin buram. Terlihat di sini Draken yang keadaannya semakin memburuk karena dirinya semakin tidak bisa mendengar apa-apa dan tangan yang sama sekali tidak bisa digerakkan. Bahkan sekarang penglihatannya semakin memudar. Takemichi yang melihat Draken seketika langsung terlihat ketakutan. Sambil terus memanggil nama Draken. Draken yang melihat Takemichi kemudian langsung mengatakan, ada apa Takemichi? Kenapa wajahmu jelek begitu? Lalu Takemichi pun langsung duduk tepat di samping Draken dan kemudian mengatakan bahwa dirinya sudah memanggil ambulan dan Saenju juga pergi untuk memanggil bantuan. Lalu sambil tersenyum Takemichi mengatakan, semuanya akan baik-baik saja. Kami pasti akan menyelamatkanmu. Namun di sini Takemichi mengepalkan tangannya, seakan-akan dirinya tengah memaksakan dirinya untuk terlihat lebih tenang. Namun di sini Draken tiba-tiba mengatakan, begitu ya? Aku sekarat. Takemichi yang mendengar itu, seketika langsung tidak bisa menahan air matanya, dan langsung mengatakan, apa yang kau bicarakan? Jangan bicara seperti itu. Besok semuanya akan baik-baik saja, karena kau adalah Draken. Lalu Draken yang melihat Takemichi, kemudian mengatakan, Takemichi, jangan salahkan dirimu. Oke. Ini semuanya terjadi bukan karena kau kembali ke masa lalu, tapi karena keinginanku sendiri. Kau menyelamatkan hidupku, jadi aku akan dengan senang hati mempertaruhkan nyawaku untukmu. Takemichi yang mendengar itu semakin tidak bisa menahan air matanya. Lalu Draken kembali bertanya, apakah Takemichi sekarang sudah mengerti bahwa ini adalah pilihannya dan bukan salah Takemichi? Takemichi yang masih terlihat tidak bisa menahan air matanya kemudian mengatakan bahwa sekarang dirinya mengerti. Lalu di tengah hujan yang turun sangat deras, Draken kemudian menceritakan tentang dirinya ketika masih kecil. Saat aku masih SD, aku sering kalah berkelahi. Aku berkelahi dengan orang yang lebih tua, dan setelah aku kalah, aku merayap di tanah dan menatap langit seperti ini. Di saat aku menatap langit, semuanya menjadi tidak berguna bagiku. Aku menemukan kedamaian, tapi Mikey tidak pernah melihat langit seperti ini. Sungguh memalukan. Dia tidak pernah mengalami kekalahan,
Lalu sambil terus terlihat sekarat, Draken kembali mengatakan, aku sangat mengaguminya. Bagaimana dia memikul semua beban di punggungnya. Namun entah bagaimana, dia mampu menanggung semua beban itu. Aku telah bersamanya melalui semua itu. Dan itu sebabnya aku berharap aku bisa melakukan sesuatu untuk menolong dirinya. Lalu sambil menatap ke arah Takemichi, Draken kemudian bertanya, Hei Takemichi, bolehkah aku meminta sesuatu darimu? Takemichi yang mendengar itu, kemudian langsung menjawab mengatakan, bahwa tentu saja, Draken bisa meminta apapun itu, lalu sambil terlihat tersenyum, dan mulai meneteskan air matanya. Draken kemudian mengatakan, tolong jaga Maiki. Terlihat Takemichi yang terus meneteskan air matanya, sambil mengiyakan apa yang dikatakan oleh Draken. Lalu beberapa saat kemudian terlihat ambulan yang sudah datang, dan Senju yang juga berada di sana. Senju juga langsung menangis, sambil terus melihat ke arah Draken. Draken yang sudah terbaring di dalam ambulan, terlihat tengah menghitung sesuatu, dan tiba-tiba dirinya membayangkan sesuatu, yaitu kenangan dirinya bersama dengan teman-temannya. Terlihat di sini Draken yang tengah bermotoran, bersama dengan anggota Tomen yang lain. Ketika Takemichi belum bergabung dengan Tomen, dan di sini ternyata mereka berniat merayakan tahun baru dengan bersama-sama pergi ke pantai untuk melihat matahari terbit. Di sini Draken bertanya kepada Baji tentang pertarungan mereka di Insiden Olympus. Baji pun langsung menjawab bahwa berandalan itu hanya divisi pertama. Jadi mereka semua sangat mudah dihajar. Chifuyu yang juga berada di sana kemudian menceritakan bahwa Baji mencopoti pakaian mereka semua, dan dirinya yang menghajar mereka semua. Draken yang mendengar itu, kemudian langsung menasihati Chifuyu untuk tidak bertindak berlebihan ketika dirinya mengikuti perintah dari Baji. Kemudian Draken menanyakan kepada Smiley dan Angry tentang mereka yang melawan Nitoro Akasaka. Smiley yang mendengar pertanyaan dari Draken, kemudian langsung menjawab bahwa mereka menghajar mereka semua seperti biasanya. Angry yang mendengar itu juga langsung mengatakan bahwa Smiley melakukannya secara berlebihan. Jadi dirinya berusaha mati-matian untuk menghentikan Smiley. Ternyata mereka semua di sini sudah mengalahkan beberapa anggota geng. Meskipun mereka melawan semuanya dengan cara berpisah, yaitu satu divisi melawan satu geng. Mereka yang dapat mengalahkan beberapa anggota geng kemudian terlihat senang dan mengatakan bahwa semakin hari, Tomen menjadi geng yang besar. Ternyata Maiki benar-benar memulai untuk membuat pergerakan, dan mereka tidak bisa memenangkan itu semua jika bukan karena bos mereka yang tidak terkalahkan. Draken yang mendengar itu, kemudian langsung mengatakan bahwa wajah Tomen adalah Maiki yang tidak terkalahkan. Lalu terlihat mereka yang bergegas untuk menuju pantai. Singkat cerita, mereka sudah sampai di pantai. Terlihat raut wajah mereka yang sangat senang dan mulai menikmati pantai bersama-sama sambil menunggu matahari yang akan terbit. Draken yang melihat Maiki berdiri sendirian, kemudian langsung menghampirinya. Maiki yang terus melihat ke arah pantai, kemudian langsung berteriak dengan terlihat sangat senang, mengatakan bahwa matahari sudah terbit. Terlihat mereka semua yang langsung terpukau, sambil melihat matahari yang terbit. Lalu sambil terus menghadap matahari, Maiki kemudian mengulurkan tangannya, sambil mengatakan, kencing kita genggam seluruh dunia ini. Draken yang mendengar itu kemudian langsung tersenyum mengatakan, tentu saja. Tahun ini kita akan menguasai negara ini. Jadi di sini diperlihatkan tujuan dari Maiki dan Draken, yaitu menjadi geng terkuat yang pernah ada. Lalu berpindah lagi kepada Draken yang saat ini, di mana dirinya yang tengah terbaring, sambil mengingat kenangan dirinya bersama dengan anggota Tomen. Lalu sambil terlihat sangat bahagia, Draken tiba-tiba mengatakan, tunggu aku Emma. Ternyata di sini Draken tengah membayangkan dirinya bersama dengan Emma, yang sedang meraih tangannya. Seakan-akan Emma tengah mengajaknya untuk pergi bersamanya.